Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Siti Mubarak. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa itu macam-macam organisasi. Yang pertama yang akan saya jelaskan di sini ada dua poin. Yang pertama yaitu pengertian organisasi berdasarkan pucuk pimpinan. Lalu yang kedua ada pengertian organisasi berdasarkan keresmiannya. Tujuan adalah mengetahui definisi dari organisasi berdasarkan pucuk pimpinan dan mengetahui definisi dari organisasi berdasarkan keresmiannya. Pertama, yang akan kita bahas dalam bahasan kali ini adalah organisasi berdasarkan pucuk pimpinan. Apa organisasi berdasarkan pucuk pimpinan itu? Organisasi pucuk pimpinan dapat diklasifikasikan menjadi organisasi tunggal dan majemuk. Organisasi tunggal ialah yang memiliki pemimpin yang berkuasa penuh terhadap pengambilan keputusan atau aturan. Contohnya seperti lembaga-lembaga pemerintahan, pimpinan negara, presiden, pimpinan wilayah seperti gubernur, bupati, dan lain-lain. Lembaga pemerintah contohnya seperti ada kementerian dan BUMN. Lalu, keunggulan dari organisasi tunggal adalah pengambilan keputusannya yang cepat dan tidak berbelit-belit. Kelemahannya, organisasi tunggal dapat menutup jika pimpinan puncak memiliki staf yang dapat dipercaya dan memiliki kemampuan untuk dimintai pertimbangan. Lalu yang kedua, ada organisasi majemuk. Organisasi yang di mana pucuk pimpinan dipegang lebih dari satu orang. Contohnya seperti Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Presidium Mahasiswa, dan Direksi Perusahaan. Keunggulannya, proses pengambilan keputusannya melalui musyawarah pucuk pimpinan. Lalu kelemahannya, keputusannya memerlukan waktu dan terkesan berbelit. Di setiap organisasi, walaupun itu organisasi majmuk atau organisasi tunggal, keduanya akan memiliki keunggulan dan kelemahan. Sama-sama memiliki keunggulan dan kelemahan. Jadi tergantung bagaimana setiap individu pintar-pintar mengatur organisasi mana yang akan dia ikuti dan bagaimana seseorang tersebut ingin uh, mengikuti organisasi yang dia inginkan. Lalu yang kedua ada organisasi berdasarkan keresmiannya. Organisasi berdasarkan keresmian itu dibagi menjadi empat. Ada organisasi formal, bagi menjadi dua. Ada organisasi formal dan organisasi formal. Organisasi formal yaitu sebagai organisasi yang terdiri dari struktur yang jelas dengan pembagian kerja yang jelas serta adanya tujuan dan sasaran yang disusun dengan jelas. Keunggulannya, struktur yang terumuskan dengan baik menunjukkan tugas-tugas yang terspesifikasi bagi masing-masing anggotanya, dapat bertahan lama dan terencana. Kelemahannya, pengambilan keputusan lama dan bersifat kaku. Contoh, perusahaan-perusahaan besar, badan-badan pemerintah, dan universitas. Organisasi formal ini biasanya lebih cenderung mempunyai visi dan misi yang jelas. Sehingga ketika dia mencapai suatu program, dia akan terarah dan terukur dalam menentukan suatu kebijakan yang akan dia lakukan. Seperti universitas pasti akan mempunyai tujuan untuk menciptakan uh, hasil peserta didik yang mampu bekerja sesuai dengan kemampuan-kemampuan yang sudah diklasifikasikan. Dan badan-badan pemerintah akan mengupayakan yang terbaik untuk kemakmuran dan kemajuan pemerintahan yang dia cakup. Seperti apabila ada bupati ingin memakmurkan kabupatennya, maka dia dengan badan-badan pemerintahan yang mempunyai visi dan misi jelas atau proker-proker yang ia jalankan untuk memajukan daerah tersebut. Begitu juga perusahaan-perusahaan besar pasti akan cenderung mencari
keuntungan yang besar agar mendapatkan surplus di perusahaan tersebut. Itulah pengertian organisasi formal. Sedangkan ada juga organisasi informal. Organisasi informal yaitu kumpulan dari dua orang atau lebih yang terlibat pada suatu aktivitas serta tujuan bersama tanpa disadari. Keunggulannya memberikan ruang yang lebih besar dan bersifat spontan. Kelemahan tidak ada struktur yang resmi sehingga tidak terkoordinasi. Contohnya seperti ibu-ibu arisan atau seperti kumpulan anak-anak kelas atau kumpulan anak-anak nongkrong atau contoh-contoh yang informal lainnya. Tidak semua organisasi informal itu um, tidak memiliki tujuan atau yang sesuatu yang tidak terorganisir. Contohnya seperti ada kumpulan orang-orang yang ingin membantu bencana. Biasanya organisasi ini itu adalah organisasi informal yang tercetus ketika ada sebuah bencana. Mereka menggalangkan dana untuk membantu suatu bencana alam atau orang yang terdampak. Ini adalah organisasi informal yang memiliki tujuan dan biasanya lebih terorganisir daripada organisasi informal lainnya. Dan di sini juga ada contoh yang disebutkan adalah ibu-ibu warisan. Walaupun tidak terorganisir, mereka biasanya eh, memiliki koordinasi yang baik, yaitu seperti contohnya misal minggu ini di rumah ibu ini, minggu depan di rumah ibu itu. Walaupun tidak memiliki koordinasi dan tujuan yang jelas, ini juga memiliki kelebihan, yaitu seperti menjaga keharmonisan di lingkungan masyarakat dan banyak lagi. Ada juga organisasi informal yang lain seperti organisasi remaja masjid dan lain-lain yang ada di masyarakat. Biasanya itu tidak terorganisir secara baik, tapi memiliki tujuan yang baik dan terkoordinasi dengan masyarakat sekitar. Itulah beberapa organisasi informal dan organisasi formal yang yang termasuk organisasi berdasarkan keresmian. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata dan yang lainnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.